Okay? Okay. How do you feel now? How do you feel now? How do you feel now? Happy. Okay. Are you ready to study English? Yes. Okay. Kelas sudah bersih? Ya. Okay. Hadir semua? No. How many students absent today? How many students? 3? 3. Oke. Ya, semoga yang belum hadir hari ini diberi kesehatan ya dan diberi kebaikan untuk kedepannya. Oke. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama dan untuk salah satu harus memimpin. Silakan ke depan, Mas siapa? Oke. Attention please. Before listen, let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa sudah. Oke, sekarang ya saya akan mengabsen ya, memanggil satu anak sambil memberikan setoran. Satu anak 5 vocab ya, nanti tampil di sini ya. Coba David ya. Oke. Ya. Kemudian setelah kalian membacakan 5 vocab beserta artinya, nah ini ada ice breaking yang nanti bisa memberikan semangat untuk kalian sebelum kalian belajar bahasa Inggris ya. Oke, nanti silakan ditirukan untuk gayanya. Oke, stand up together. Look at this ya. Pada membaca untuk number 1, intensif itu keseringan dalam membaca. Intensive reading adalah membaca teks atau beberapa bagian dalam bacaan ya. Dalam kegiatan membaca, siswa membaca sebuah teks untuk memperoleh ilmu atau menganalisisnya. Kemudian dengan tujuan kegiatan membaca adalah untuk membaca teks yang pendek atau kegiatan membaca yang secara intensif dilakukan dengan cara mencari informasi yang spesifik. Intinya siswa membaca demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini ada parts-parts dalam membaca ya. Ada 1, kemudian yang nomor 2. Nah, di sini ada jenis-jenis reading dalam bahasa Inggris ya. Ada 2, 3, 4. Ini tidak semuanya nanti saya bacakan ya. Intinya di sini reading adalah pemahaman atau menganalisis dari sebuah teks ya. Kemudian ada sebuah recount juga ya. Ini nanti saya tampilkan juga. Di sini ada jenis recount, yaitu menerangkan tentang definisi, struktur, dan jenis-jenis serta contoh-contohnya ya. Bisa kalian perhatikan pada slide.
Ya, apa yang dimaksud dengan recount text? Yaitu atau what's recount text? Recount text adalah definisi recount jenis ya sebuah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menulis teks ya. Jadi di sini recount sifatnya bisa senang, bisa juga sedih ya. Itu mengenai recount. Kemudian tujuannya apa? Memberikan informasi pada pembaca ya untuk suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu pada orang lain ya. Kemudian di sini recount sendiri bisa menghibur pembaca ya seperti kebanyakan teks lain. Seperti cerita-cerita yang menyenangkan itu yang sifatnya menghibur, kemudian bisa memberikan refleksi suatu hal. Dalam beberapa kasus, teks recount bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis suatu peristiwa atau pengalaman tertentu. Ya. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan pengalaman penting selain melalui foto atau video, juga dapat mengabdikan pengalaman penting pada masa lalu dalam bentuk recounts atau melalui recounts. Kemudian yang nomor 5, mempelajari sejarah dalam konteks pendidikan. Recount serbaguna sering digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa sejarah. Nah, kalian sudah mempelajari tentang reading itu apa, recount itu apa, kemudian nanti masuk ke dalam materi ya. Nah, di sini nanti kalian bisa membentuk sebuah kelompok. Sudah membentuk sebuah kelompok belum? Sudah. Nah, ada reading yang mengenai biografi. Silahkan nanti kalian buka dan silahkan untuk didiskusikan bersama. Nah, itu pada teks 1. Silakan kalian baca mengenai biografi dari Pak Sudirman. Setelah dibaca nanti ada lembar kerja peserta didik ya untuk membuat suatu recount ya. Ada orientasi, silakan didiskusikan dulu. Sebelumnya itu ada pertanyaan multiple choice, dibahas dulu nanti ya. Silakan didiskusikan dulu. Didiskusikan. Ada 5 multiple choice yang harus kalian kerjakan dulu. Ya, coba sebelum nantinya dibahas, nanti saya meminta untuk salah satu anak untuk membacakan biografi dari Pak Sudirman. Nah, silakan coba dibacakan dulu. Ya, Mbak, oke Mbak, read about Jenderal Sudirman yang keras. Ya. General Sudirman was a high-ranking Indonesian military officer during the Indonesian National Revolution. He was the first commander-in-chief of the Indonesian Armed Force. He continues to be widely respected in the country. On 12 November 1945, at an election to the state, the military commander-in-chief in Yogyakarta, the 24 years old Sudirman was chosen over Urip Sumoharjo in a close vote. While waiting to be confirmed, Sudirman ordered an assault on British and Dutch forces in Ambarawa. The ensuing battle and British withdrawal strengthened Sudirman's popular support, and he was ultimately confirmed on 18 December.
General Sudirman commanded military activities throughout Java, including assault of force in Yogyakarta on 1 March 1949, when the Dutch began withdrawing in July 1949. Sudirman was recalled to Yogyakarta and forbidden to fight further. In late 1949, Sudirman tuberculosis returned and he returned to Magelang, where he died slightly more than a month after the Dutch recognized Indonesia independence. He is buried at Semaki Heroes Cemetery in Yogyakarta. Oke, terima kasih ya, bagus sekali. Ya, itu pada reading tersebut menceritakan tentang Pak Dirman sebagai Panglima tertinggi di Indonesia, ya, yang pada tanggal 12 November 1945. Nah, silakan nanti ada di sini there is 5 exercise, ada 5 latihan, kemudian nanti silakan dijawab untuk tiap grup, silakan bisa dipresentasikan ya. Coba untuk grup watch grup apa? Ini grup 1, grup 4 ya. Untuk grup 4 coba number 1, what's the text about? Silakan siapa yang membaca. Oke, yuk. Untuk nomor 1 silakan yang keras. Number 1, what's the text about? Soalnya dibaca nomor 1. Ya. Oke, to number 1, answer a biography of General Sudirman. Ya, oke, ya, ya. Answer is A, ya, biografi Jenderal Sudirman. Itu mengenai reading Pak Sudirman pada bentuk question multiple choice number 1 until number 5, ya. Is done ya, to discuss together. Kemudian the next, okay, you open your LKPD ya. Pada orientasi, event dan reorientasi, silahkan nanti siapa yang mau mempresentasikan pada lembar kerjanya pada bagian orientasi, event dan reorientasi. Your group, it's okay to discuss? Ya, oke. Nah, siapa yang mau mempresentasikan? Coba. Ya, Fathan, silakan. Jenderal Sudirman was a high-ranking Indonesian military officer and the first NI commander in Indonesia. He is always consistent in fighting the interests of the homeland, nation, and state. Ya, dalam orientasi itu ya menceritakan bahwa Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi militer Indonesia dan Panglima TNI yang pertama di Indonesia. Beliau selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa dan negara. Kemudian to event. Nah, event ini sudah selesai belum untuk diskusi kelompok tentang event? Ya, untuk grup yang lain siapa yang mau presentasi silakan. Ya, untuk bagian event ini grup berapa? 3. Ya, 3. You lead to event. Sudirman after attacks on British and Dutch troops in Ambarawa, the battle and took place and the
withdrawal of the British Army led to increasingly strong popular support for Jerman. Ya, oke. Jadi menceritakan suatu kejadian Pak Sudirman memerintahkan penyerangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Nah, pertempuran yang terjadi dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, yaitu untuk eventnya. Berarti event di sini menceritakan apa, Mas? Kejadian ya, kejadian dari peperangan Pak Sudirman. Kemudian pada number 3, yaitu pada bagian reorientation, yaitu reorientation itu menceritakan happy endingnya. Nah, ini bisa nanti kalian cermati dalam readingnya ya, untuk pada bagian Pak Sudirman ya. Jadi inti dari recount biografi ya, itu menceritakan tentang perjuangan yang hebat Pak Sudirman, walaupun pada kondisi sakit tapi tetap bersemangat untuk membela negara dan bangsa. Nah, kemudian the next pada teks 2. Teks 2 yaitu tentang last holiday. Bisa kalian buka. I'm sorry, I forget to give your paper. Bentar, wait a minute. Ini pada teks kedua saya bagikan lembaran. Bisa nanti kalian cermati itu di teks. Mbak, help me, Mbak. Mas, help me. Ada bisa? Sudah semua? Ya. Coba pada teks 2 itu ada reading tentang last holiday. Last holiday, my student and I went to Jakarta. We stayed at Morrison Hotel, which is not a long way from Malioboro. Nah, Malioboro nggak? Nah, mana is Malioboro? Di Jogja. On Friday, we went to the sanctuaries in Tabanan. There are 3 significant sanctuaries: the Brahmana, Shiva, and Vishnu. They are really stunning. We went by the Brahmana and Shiva sanctuaries on the ground that no sanctuary is very demanded. Jadi itu menceritakan tentang hiburan. Itu juga sudah kalian pernah ke Jogja ya. Nah, itu nantinya kalian cermati, analisis ya bacaan tersebut mengenai apa. Silakan kalian diskusikan dulu. Kalian beri waktu beberapa menit untuk mendiskusikan. To review about last holiday, ya. Di sini ada 6 exercise, bentuknya multiple choice, terdiri dari 4 option, ya. Ada 4 pilihan. Any question? Okay, good. Any question? No?
ingin salah satu membacakan kembali tentang reading last holiday. Last holiday. Ya, coba you read last holiday. Last holiday yang keras. Last holiday, my student and I went to Yogyakarta. We stayed at Morrison Hotel, which is not a long way from Malioboro. Ya, jadi reading mengenai holiday, ya. Nah, ini do you know about reading holiday? Tahu ceritanya? Ya. Tahu ya ceritanya ya? Nah, ini ceritanya liburan kemarin aku dan murid-murid pergi ke Jogja. Kami menginap di Morrison Hotel ya, yang tidak jauh dari Malioboro. Nah, ya di sini ada pertanyaan. Oke, to all group, are you ready to discuss? Yes. Siap ya untuk mendiskusikan? Ya, coba dari grup. Oke. Nah, grup ini, grup berapa Mbak tadi? Grup 1, oke. Ya, dari grup 1. Silakan dibaca dulu. Number 1 yang keras. About. Yang keras. The content about. Basically call about. Coba untuk number 1. Ya, ini ada menceritakan the content about, basically talk about, menceritakan tentang apa nih kontennya? Ya, tentang trip to Yogyakarta. Yes? Yes or no? Yes, oke. Oke, move the text form. Silakan pada lembar kerjanya diperhatikan dulu. Last weekend. What is the meaning last weekend? Akhir pekan, ya, akhir pekan. Di saya mau nunjuk siapa ya? Nih, yang bantu saya. Ya, Mas baca. Oke, you read text for last weekend, bla bla bla. Yang keras. Last weekend I visited my friend Pal's house. Name is Santo. There were many. Oke, silent. Ya, dengarkan dulu. In the morning, Santo and I had breakfast. We had traditional food. I like it very much. Coba siapa yang mau menerjemahkan? Ya, bagus. Ya. Untuk menjawab 10 sampai 13 itu di layar sudah tersedia juga. Grup yang sana, Mas, sudah di-discuss together? Sudah diskusikan bersama? Sudah? Ya. Oke, dari grup ini, grup 1. Mas, read number 10. Di sana juga ada, di paper juga ada. Ya, coba diulang lagi, repeat lagi, number 10. The text about, tell us about. Ya, pada nomor 10, ya, the text above tell us about apa Mas? A holiday at a friend's place. Nah, ya.
Oke. Right all false? Salah atau betul? Oke, betul. Ya, pada text 5 yaitu tentang apa ini, Mbak? One morning bla 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 bla. Tolong dibacakan. Sebentar, saya milih lagi. Ya, you read text 5. Kayak yang keras. To this, I receive my teacher's permission temporarily excuse I would collect items. Ya, baca translate-nya dari one morning I meet bla bla bla. Yang keras, Mbak. Ya, oke, yang keras. Ya. Dari guru saya untuk izin sementara dari kelas. Ya. Saya akan mengumpulkan beberapa barang dari ayah saya. Answer number 14. Who. Ya, you. Ya, yang keras. The readers angry because Nomor 14. The writer's father was angry because sebabnya apa? Ya. What's your answer? C. The writer had forgotten to bring some item to school. Berarti answernya number 14 is C. Ya. Oke. Nah, coba untuk presentasi ke depan ya. Mas, you to presentasi about orientasi. Jadi pada orientasi ini ya, susunan kalimatnya belum betul, masih acak ya. Masih acak, nanti tolong diurutkan. Yang pertama, yang bagian mana yang betul sampai membentuk suatu cerita. Ya, perkenalkan dulu, what's your name? My name is Fathan Mubin Mubarak. You can call me Aan. Okay, yeah, please you to present. C. Yesterday was a bright sunny day. B. I went there with my friends and my teacher, Mr. Jen. A. I went to the zoo, a place with lots of animals. D. I saw a lot of animals there at zoo. Dari hasil belajar yang saya sampaikan hari ini, soal atau reading recount sudah kalian pelajari ya. Sebelum saya closing untuk pembelajaran hari ini ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada kelas 10 TKJ 1 karena sudah bisa bekerja sama dalam pembelajaran ini, dan marilah kita berdoa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. See you next time.